Berapa kali dalam sehari kita mengeluh tentang pekerjaan yang membosankan, cuaca yang tak menentu, keadaan yang tak sesuai harapan. Mengeluh mungkin terasa melegakan sesaat, tetapi apakah itu mengubah apapun? Hari ini kita akan membahas sesuatu yang mungkin sering kita alami dalam hidup, tapi jarang kita sadari dampaknya. Berhenti mengeluh dan mulai bertindak. Mengeluh itu memang mudah, dan rasanya seringkali membuat kita lega. Tapi apakah itu benar-benar menyelesaikan masalah kita? Nah, di video ini, saya ingin mengajak kalian untuk berhenti sejenak, melihat ke dalam diri kita, dan mulai melangkah maju dengan tindakan nyata. Kalau kamu sedang merasa stuck atau bingung harus mulai dari mana, jangan khawatir, kita akan bahas ini bersama. Bagaimana berhenti mengeluh dan mulai bertindak? Karena hidup kita tidak berubah hanya dengan kata-kata, tapi dengan tindakan nyata. Mengeluh itu mudah tapi tidak produktif. Kalau kita pikir-pikir, mengeluh itu seperti kebiasaan yang datang secara alami. Saat ada hal yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita, entah itu pekerjaan, hubungan, atau bahkan situasi sehari-hari seperti terjebak macet, reaksi pertama kita seringkali adalah mengeluh. Dan rasanya memang enak. Kita merasa seperti beban sedikit terangkat. Tapi tunggu dulu, apakah mengeluh memberikan solusi? Sayangnya tidak. Sebaliknya, terlalu banyak mengeluh justru bisa membuat kita kehilangan energi dan fokus. Kita terjebak dalam lingkaran negatif di mana yang kita lihat hanyalah masalah, bukan solusi. Analogi sederhana, seperti berjalan di tempat tanpa bergerak maju. Bayangkan, jika setiap kata keluhan yang kita ucapkan diubah menjadi langkah kecil untuk maju, betapa jauhnya kita bisa melangkah. Jadi, kenapa tidak mulai belajar untuk mengalihkan energi itu ke sesuatu yang lebih produktif? Saat menghadapi masalah, tanyakan pada diri sendiri, apa yang bisa saya lakukan untuk memperbaiki situasi ini? Dengan begitu, kita mulai melatih pola pikir solutif, membangun kebiasaan positif, dan pada akhirnya, menciptakan perubahan yang nyata dalam hidup kita. Kekuatan untuk bertindak ada dalam diri kita. Salah satu hal yang sering kita lupakan adalah bahwa kekuatan untuk mengubah hidup kita ada dalam diri kita sendiri. Memang, tidak semua hal bisa kita kendalikan, tapi respons kita terhadap situasi itulah yang menjadi kunci. Pola pikir ini adalah titik awal untuk bertindak. Daripada bertanya, kenapa hidup saya seperti ini? Atau, kenapa saya selalu gagal? Lebih baik kita ubah pertanyaannya menjadi, apa langkah kecil yang bisa saya ambil hari ini untuk membuat hidup saya lebih baik? Dengan pertanyaan ini, kita mulai membuka pintu menuju solusi. Sebagai contoh, kalau kamu menghadapi masalah di tempat kerja, daripada mengeluhkan betapa berat tugasmu, coba tanyakan, apa yang bisa saya pelajari dari situasi ini? Apa keterampilan baru yang bisa saya kembangkan? Setiap tantangan adalah peluang untuk bertumbuh, asalkan kita mau mengambil tindakan. Ingat, keberanian untuk bertindak adalah langkah pertama menuju perubahan. Jangan menunggu keadaan menjadi sempurna atau menunggu motivasi datang. Mulailah dengan apa yang bisa dilakukan saat ini. Ketika kita memahami bahwa kendali atas hidup kita ada di tangan kita sendiri, kita tidak lagi menjadi korban keadaan,
melainkan menjadi pencipta masa depan kita sendiri. Cara memulai bertindak. Lalu, bagaimana cara kita mulai bertindak? Berikut beberapa langkah sederhana yang bisa membantu kamu. Pertama, tentukan tujuan kecil sebagai langkah awal menuju perubahan yang lebih besar. Seringkali, kita merasa kewalahan saat menghadapi target besar karena terlihat sulit dan jauh dari jangkauan. Dengan memecahnya menjadi tujuan-tujuan kecil, kita dapat lebih fokus, lebih termotivasi, dan merasakan kemajuan secara bertahap. Tujuan kecil memberikan kita rasa pencapaian yang lebih cepat dan nyata. Misalnya, jika ingin membangun kebiasaan membaca, jangan langsung menargetkan 1 buku per minggu. Mulailah dengan membaca 5 halaman per hari. Dengan begitu, kita membangun kebiasaan secara bertahap tanpa merasa terbebani. Selain itu, tujuan kecil membantu kita tetap konsisten dan menghindari rasa putus asa. Setiap pencapaian kecil menjadi batu loncatan yang mendekatkan kita ke tujuan besar. Yang terpenting, jangan remehkan langkah-langkah kecil, karena dari situlah keberhasilan yang lebih besar akan terwujud. Kedua, fokus pada solusi, bukan masalah. Ketika kita terlalu lama memikirkan masalah, kita cenderung terjebak dalam kekhawatiran dan ketakutan yang justru menghambat tindakan. Sebaliknya, jika kita mengalihkan perhatian pada solusi, kita bisa melihat peluang dan langkah konkret yang dapat diambil untuk mengatasi hambatan yang ada. Berpikir solutif bukan berarti mengabaikan masalah, tetapi mencari cara terbaik untuk mengatasinya. Alih-alih bertanya, "Mengapa ini terjadi padaku?" lebih baik bertanya, "Apa yang bisa aku lakukan untuk memperbaiki situasi ini?" Dengan pola pikir seperti ini, kita melatih diri untuk lebih proaktif, tangguh, dan tidak mudah menyerah pada keadaan. Mengembangkan kebiasaan fokus pada solusi juga membantu kita menjadi lebih percaya diri dan mandiri. Dengan setiap solusi yang ditemukan, kita semakin kuat dan siap menghadapi tantangan yang lebih besar di masa depan. Ketiga, ambil langkah pertama tanpa menunda. Terlalu banyak berpikir dan menunggu waktu yang sempurna justru seringkali membuat kita terjebak dalam kebiasaan menunda-nunda. Padahal, tidak ada momen yang benar-benar ideal, yang ada hanyalah sekarang saat terbaik untuk mulai bergerak. Ketika kita segera mengambil langkah pertama, sekecil apapun itu, kita mulai membangun momentum. Tindakan kecil yang konsisten akan membawa hasil yang jauh lebih besar dibandingkan rencana besar yang terus tertunda. Ketidakpastian dan ketakutan seringkali hanya ada di dalam pikiran, dan kita baru bisa mengatasinya ketika mulai bertindak. Jangan biarkan keraguan atau kesempurnaan menjadi penghalang. Yang terpenting bukan seberapa besar langkah yang kita ambil, tetapi keberanian untuk memulai. Setiap langkah pertama akan membuka jalan bagi langkah-langkah berikutnya, membawa kita lebih dekat ke tujuan yang diinginkan. Kesimpulan: hidup ini seperti buku kosong, dan setiap hari adalah halaman baru yang bisa kita isi. Pilihan ada di tangan kita. Apakah kita ingin mengisinya dengan keluhan, atau dengan cerita tentang keberanian dan tindakan nyata? Saya percaya, setiap dari kita punya potensi untuk melakukan hal-hal luar biasa, asalkan kita berani memulai. Jadi, mulai hari ini, mari kita hentikan kebiasaan mengeluh, dan alihkan energi itu untuk bertindak.
Kalau kalian merasa video ini memberikan motivasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan dengan teman-teman yang membutuhkan dorongan semangat. Sampai jumpa di video berikutnya, dan ingat, tindakan kecil yang kita lakukan hari ini bisa membawa perubahan besar di masa depan.